Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman bin Daud menurut Al-Quran adalah seorang raja dan nabi. Ajaran Islam menyatakan bahwa ia adalah raja ketiga Israel dan penguasa yang bijaksana. Dalam ajaran Yahudi, Nabi Sulaiman dikenal dengan nama Raja Solomon, putra Raja Daud. Kekayaan yang dimiliki Raja Sulaiman membuat banyak orang percaya bahwa ada harta karun besar yang tersembunyi di suatu tempat menunggu untuk ditemukan. Di episode kali ini, channel Kisah-Kisah Islam akan mengupas tuntas misteri harta karun Nabi Sulaiman alaihi salam. Sahabat muslimku, bagi pemeluk tiga agama, yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi, Nabi Sulaiman punya tempat tersendiri. Kitab suci ketiga agama tersebut sama-sama meyakini keberadaan Sulaiman di masa lalu sebagai nabi dan raja yang konon sangat disegani oleh semua makhluk hidup. Tak hanya manusia, bahkan binatang, tumbuhan, angin, dan jin sekalipun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Hal itu tercantum dalam kitab suci. Selain itu, meski sudah beratus-ratus tahun lamanya, kisah Nabi Sulaiman masih menyisakan tanda tanya, di mana sebagian orang meyakini harta Sulaiman masih ada dan disembunyikan di suatu tempat seperti harta karun. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam riwayatnya terkenal akan kebijaksanaan. Sulaiman sendiri adalah anak dari Nabi Daud yang merupakan Raja Israel. Sulaiman diangkat menjadi nabi dan rasul setelah cukup umur, dan ketika ayahandanya wafat, Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian diangkat menjadi raja orang-orang Yahudi menggantikan ayahnya. Nabi Sulaiman semasa hidupnya adalah raja segala raja. Beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebijaksanaan, dapat berbicara dengan segala binatang, dan berkuasa atas makhluk halus seperti jin dan syaitan. Mengutip dalam kitab Tawarikh 2, dikatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam sangatlah kaya. Ia mempunyai istana megah yang dibangun secara gotong royong antara manusia, binatang, dan jin. Dinding istananya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan berlian, pasir di taman ditaburi mutiara, dan sebagainya. Dalam kitab Raja-Raja digambarkan berat emas yang dipersembahkan kepada Nabi Sulaiman dalam waktu 1 tahun adalah 666 talan. 1 talan emas diperkirakan sama beratnya dengan berat seorang manusia, yaitu 50 gram. Versi lain menyebut 33 gram atau antara 20 sampai 40 kilogram. Sejumlah upeti lain juga diberikan kepada Raja Sulaiman dari para saudagar rempah-rempah, semua raja di Jazirah Arab, serta para gubernur. Dalam kitab itu juga disebutkan bahwa sejumlah emas ditempatkan di sebuah rumah megah yang dibangun di hutan Libanon. Dalam kitab itu dikatakan, raja juga membuat singgasana besar dari gading yang dilapisi emas terbaik. Semua cangkir yang digunakan minum sang raja terbuat dari emas. Semua perabotan di hutan Libanon dari emas, tak ada yang dari perak. Demikianlah kata yang tertera dalam kitab. Kekayaan luar biasa Nabi Sulaiman membuat banyak orang yakin masih ada harta yang disembunyikan entah di mana. Meski demikian, apa gerangan pundi-pundi yang masih tersisa tak jelas? Mungkin emas, perhiasan, perak, atau mungkin tabut perjanjian. Berikut ini adalah 3 petunjuk keberadaan harta karun Sulaiman yang diambil dari berbagai sumber. Harta karun yang pertama adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian menjadi salah satu artefak yang paling dicari dari masa Nabi Sulaiman, yaitu berupa sebuah kotak kayu berisi 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Tuhan yang didapat Nabi Musa di Gunung Sinai.
Seorang profesor bernama James Dapila mengklaim telah berhasil menerjemahkan sebuah teks berbahasa Ibrani yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti risalah kapal. Berdasarkan teks itu, Dapila mengklaim kuil Solomon, tempat penyimpanan harta karun tersebut, kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah. Beberapa harta tersembunyi di berbagai lokasi di tanah Israel dan Babilonia. Sementara yang lain dikirim ke malaikat Samuel, Mikael, Gabriel, dan mungkin Sariel. Tulis Dapila dalam bukunya. Babilonia diketahui berada di wilayah Irak modern. Meski mempersempit kemungkinan lokasi harta karun legendaris itu, isi terjemahan tersebut dianggap lebih bersifat fantasi daripada petunjuk. Teks risalah kapal juga menyebut harta itu telah disembunyikan oleh Simur, Lewi, salah satu dari 12 suku di Israel, dan para sahabatnya. Namun berikutnya dalam teks itu disebutkan harta itu disembunyikan Samsiel dan malaikat lainnya. Teks itu juga memuat daftar harta karun Nabi Sulaiman, mulai dari ornamen Taman Eden, instrumen musik yang terbuat dari emas, dan kemah suci. Kemah suci adalah tempat ibadah yang dapat dipindah-pindahkan untuk bangsa Ibrani. Peninggalan paling suci di antara harta karun itu adalah tabut perjanjian, peti bersipuh emas yang usianya sekitar 3000 tahun. Berdasar teks kitab orang Israel, 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa terdapat dalam peti itu dan tersimpan di Haikal Sulaiman atau kuil Sulaiman. Selain itu, peti tersebut juga berisi berbagai harta karun. Bangsa Babilonia menghancurkan kuil Sulaiman pada tahun 587 sebelum Masehi. Sejak itu, peti berisi harta karun tersebut lenyap. Selama berabad-abad, para arkeolog mencari peti harta karun itu. Namun, tetap saja tidak ada petunjuk keberadaan peti itu. Harta yang kedua adalah cincin penguasa dunia. Menurut legenda, Nabi Sulaiman memiliki cincin yang sungguh berharga. Tak hanya nilainya yang tinggi, cincin tersebut konon juga memiliki kekuatan magis yang bisa mengendalikan roh dan setan. Banyak yang yakin benda itu bisa menjaga dan memberi perlindungan kepada pemakainya. Seperti dikisahkan, suatu hari sang raja, yaitu Nabiullah Sulaiman, kehilangan cincinnya yang berharga di perairan Sungai Yordan. Saat kehilangan cincinnya itulah Nabi Sulaiman pernah kehilangan kekuasaannya. Nabi Sulaiman menganggap perhiasan itu telah hilang selamanya. Hingga akhirnya seorang nelayan mengembalikan benda itu kepada Nabi Sulaiman. Menurut cerita, cincin tersebut ditemukan di dalam badan ikan. Keberadaan cincin berharga itu kini menjadi misteri. Konon, ia ikut dimakamkan di sisi jenazah Nabi Sulaiman. Sementara di mana gerangan makamnya belum diketahui hingga saat ini. Desas-desus lintas zaman menyebut, barang siapa yang menemukan cincin tersebut, maka ia akan menjadi penguasa dunia. Kemudian yang ketiga adalah tambang harta. Nabi Sulaiman alaihissalam juga disebut-sebut mempunyai tambang harta. Kabar itu kali pertama disebarluaskan pada abad ke-19. Namun hingga saat ini, tambang harta yang dibayangkan penuh dengan harta benda itu belum juga ditemukan. Sahabat muslimku, demikianlah penjelasan tentang harta karun Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya akhiri video kali ini. Wallahu a'lam bishawab.